Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya Ahmad Fauzan, tentunya dalam program Plesiran Inilah Indonesia. Saat ini saya berada di alun-alun Satyanegara, Kabupaten Sukoharjo. Berarti hari ini kita akan menikmati, kita akan menyimak destinasi beberapa wisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Selamat mengikuti, saya Ahmad Fauzan menemani Anda dan juga teman saya Fajar Adi Nugroho. Ikuti kami. Kawan Plesiran, hari ini kita akan lanjutkan kembali petualangan berwisata di daerah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebenarnya banyak ya destinasi wisata yang ada di tempat ini. Namun kali ini kita akan mengunjungi 3 tempat wisata yang bisa menjadi referensi untuk seluruh keluarga Anda. Tempat yang pertama yang kita kunjungi nanti adalah Dam Colo. Terletak di perbatasan antara Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dengan Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Kawan Plesiran, saat ini saya berada di jalur Sukoharjo Wonogiri, dan di kanan kiri ternyata ada pedagang jambu wulung. Ya Mbak ya? Harganya berapa? 23. 23. Saya pesan 2 kilo ya. Bisa dipilihkan. Enak ini nanti kita makan di sana. Jadi kawan Plesiran yang daerah Solo ya, yang menuju ke Sukoharjo, di kanan dan di kiri ini daerah Kepuk, Nguter, Sukoharjo, banyak sekali pada para pedagang jambu ya, jambu air. Kalau ini jenisnya wulung ya Mbak ya. Dari mana? Dari Pranan. Pranan itu mana? Bekonang. Bekonang. Oh. Oke. Nah, karena Plesiran kita hari ini cuaca cukup terik, jadi kita manfaatkan jambu air atau buah untuk asupan air untuk tubuh kita nantinya waktu di Plesiran, karena ada beberapa destinasi yang nanti akan kita lalui, harus persiapan ya. Berwisata pada saat musim kemarau, kawan Plesiran harus memperhatikan juga kondisi tubuh yang perlu asupan air yang banyak. Nah, di sepanjang jalan Nguter Sukoharjo, di kanan dan di kirinya terdapat banyak penjual jambu wulung. Kawan Plesiran bisa mampir di sini terlebih dahulu untuk membeli jambu wulung sebagai bekal perjalanan wisata di musim panas seperti ini. Makasih. Yuk kita lanjutkan di destinasi selanjutnya. Ya, kawan Plesiran, saat ini kita berada di destinasi yang pertama, yaitu di Bendung Colo, 23,200 hektar yang berlokasi di Sukoharjo, ya, tepatnya di Kecamatan Nguter ya, di Kecamatan Nguter Sukoharjo. Ya, kawan Plesiran, bendung ini dibangun oleh pemerintah pada saat itu, bermanfaat untuk mengairi sawah yang ada di sekitar wilayah Nguter dan sekitarnya, dan ini memang dimanfaatkan untuk objek wisata sekaligus juga bermanfaat bagi masyarakat luas, yaitu air dari Bengawan Solo di Bendung kemudian diarahkan di berbagai kecamatan yang ada di sini. Nah, hari ini kita coba
menikmati suasana yang ada di sini. Siap. Bersama Mas Fajar. Terus ikut bersama kami. Kawan Pelesiran, waduk ini memiliki luas sekitar 32.200 hektar. Sebagai kawasan wisata, selain sebagai bendungan yang berfungsi untuk keperluan irigasi pertanian warga masyarakat. Daya tarik wisata Bendungan Colo atau Dam Colo sebenarnya cukup menarik ya, karena pemandangan alam yang indah dan lokasi yang cocok untuk tempat memancing. Wisata Dam Colo ini berada di Nguter, Sukoharjo, merupakan bendungan yang bisa dijadikan alternatif hiburan Anda bersama keluarga tercinta. Turunlah ke bawah untuk berfoto dengan background tembok beton yang kokoh, serta pintu air bendungan. Bendungan Colo menyimpan potensi wisata yang belum tergarap secara optimal. Tempat ini sangat manis untuk foto. Terlebih banyak tumpukan beton untuk meredam air sungai. Namun kawan pelesiran harus berhati-hati ya. Lihat situasi dan kondisi, termasuk cuaca saat berkunjung. Pasalnya, tempat yang kawan pelesiran tuju ini berada tepat di depan pintu air. Cukup berbahaya jika sungai Bengawan Solo sedang banjir, terlebih pada saat musim penghujan. Suasana akan semakin menarik saat kawan pelesiran berkeliling area Dam Colo ini. Gunakanlah sepeda motor, mengingat area wisata ini cukup luas dan memiliki banyak angle foto spot yang cukup menarik. Aliran air ini merupakan Sungai Bengawan Solo yang terkenal. Kemudian dibendung dan dialirkan ke kanan dan kiri bendungan, memenuhi kebutuhan para petani di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan oleh sebagian nelayan dalam mencari ikan. Tempat yang sangat nyaman untuk memenuhi hobi para mancing mania. Tempat ini harusnya lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk lebih ditata dan dipenuhi fasilitas di dalamnya, sehingga semakin banyak peminat wisata yang datang ke sini. Sosialisasi dengan berbagai cara bisa dilakukan untuk semakin dikenal oleh warga masyarakat sekitar maupun masyarakat di luar daerah. Menuju destinasi wisata yang kedua, yakni Gunung Spikul, yang berada di kawasan wisata Batu Seribu. Destinasi ini berlokasi di Desa Tiaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jarak dari pusat kota Sukoharjo menuju Gunung Spikul sekitar 15 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Perjalanan menuju lokasi saat ini sudah bagus jalannya, sehingga mempermudah akses bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke sana. Saat kawan pelesiran masuk lokasi wisata, sudah disambut dengan berbagai hiasan yang menarik, sekaligus untuk berfoto bersama keluarga. Memasuki kawasan ini, sudah disediakan tempat parkir motor yang luas dan aman. Selain itu, juga terdapat warung makanan dan minuman ringan untuk bekal saat kawan pelesiran naik ke Gunung Spikul. Ya, kawan pelesiran, kita sudah sampai di Gunung Spikul, sebuah tempat objek wisata baru yang ada di Tiaran. Tiaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Di belakang saya ini sudah ada banyak sekali hiasan-hiasan untuk menyambut para pelancong yang datang ke sini. Langsung kita ke sana. Siap. Oke, mari. Memasuki lokasi Gunung Spikul gratis. Hanya terdapat kota sedekah yang bisa diisi oleh pengunjung seikhlasnya.
Pastikan perbekalan tercukupi ya, dan tenaga masih kuat untuk naik ke atas Gunung Sepikul. Perlu kawan pelesiran ketahui, Gunung Sepikul sangat ramah untuk pemula yang ingin mendaki. Gunung Sepikul tidaklah tinggi. Waktu tempuh ke puncak Gunung Sepikul hanyalah 10 sampai dengan 15 menit saja. Dengan jalur pendakian yang mudah untuk ditapai. Jalur menuju ke atas juga sangat jelas, sehingga tidak perlu khawatir kawan pelesiran nanti tersesat. Untuk menuju ke puncak Gunung Sepikul, kawan pelesiran pasti melewati tanjakan batu yang terjal dan panjang, yang menyebabkan fisik terkuras. Memang jalur ini menanjak, tapi jangan khawatir, di kanan dan di kiri jalan yang terjal itu sudah ada bambu yang bisa digunakan pegangan untuk naik maupun turunnya nanti. Ya, kawan pelesiran, saya berada di puncak ketinggian dan di belakang saya ini Gunung Sepikul bagian mana, Jar? Kalau sana bagian selatan, kalau sini bagian utara. Gitu ya. Bagian utara, kemudian di sana ada bagian selatan. Ini dua gunung batu yang ada di Kelurahan Tiaran. Dua gunung batu berarti seperti spikul gitu. Ada yang ada di depan, ada yang di belakang gitu. Maka istilah Gunung Sepikul, ya ini ada dua batu yang ada, kemudian masyarakat di sini sering menyebutnya Gunung Sepikul. Ditempuh 15 menit untuk bisa naik ke sini dan kita bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala sejuknya di sore hari. Nah, kita bisa menikmati udara sore hari, datang ke sini sore-sore sekalian ataupun pagi-pagi sekalian. Jangan di waktu terik ya, di pukul 12, pukul 1 ini sangat panas sekali kalau di sini. Itu ya. Selamat menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, kita nikmati dan kita terus berbagi. Masya Allah, pemandangan dari atas Gunung Sepikul yang sangat luar biasa. Begitu agung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atas bagusnya alam yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Perjalanan ke atas yang sangat singkat, namun kita bisa menikmati alam sekitar dengan leluasa. Kawan pelesiran, dalam kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkan kewajiban sholat. Demikian juga untuk pelesiran kali ini. Kami mengunjungi salah satu masjid yang ada di sekitar Desa Tiaran untuk menunaikan sholat zuhur. Meskipun dalam musafir, sholat wajib harus tetap dilaksanakan, yang merupakan kewajiban dan kebutuhan kita bagi orang yang mengaku muslim. Jadi kawan pelesiran harus tetap mengagendakan sholat di dalam perjalanan meskipun kegiatan sangat padat. Sehingga kita bisa tetap menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan terus mendekatkan diri dalam setiap sholat kita. Insya Allah barokah hidup kita dan perjalanan kita. Nah, kawan pelesiran, tidak lengkap rasanya kalau kita pelesiran di Sukoharjo tidak menikmati atau menyantap makanan khas yang ada di sini. Tujuan kami adalah bakso dan mie ayam Pak Juari yang berlokasi di kawasan wisata Batu Seribu. Tepatnya di Jalan Krisa Watu Kelir, Tiaran, Bulu, Sukoharjo. Lokasi ini merupakan warung makan recommended bagi kawan pelesiran yang melintas di kawasan Batu Seribu. Karena selain masakannya enak, menunya komplit dan dijamin pasti halal olahan daging sembelihannya. Ya, kawan pelesiran, alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan dan menikmati alam yang ada di Gunung Sepikul dengan ketinggiannya. Kemudian kita bisa menikmati bagaimana kondisi yang ada di dalamnya.
Dan siang hari ini tentunya tidak lengkap rasanya kalau ke Gunung Sepikul kita tidak menikmati mie ayam dan bakso Batu Seribu Bapak Juwari. Nah ini, saya sudah berada di sini dan tentunya kita akan segera makan siang. Setuju ya? Setuju. Ya. Baik, kita akan menikmati hidangan makan siang yang ada di warung Batu Seribu mie ayam dan bakso Bapak Juwari. Bagaimana rasanya? Ikuti kami. Nikmat sekali. Mie ayam dan bakso Pak Juwari memiliki kekhasan tersendiri. Di sini kawan pelesiran bisa menambah lontong yang bisa dimasukkan ke dalam sajian mie ayam. Selain itu juga terdapat menu lainnya seperti soto ayam kampung dan soto daging sapi. Ya, kawan pelesiran dimanapun Anda berada, saya sudah berada di destinasi wisata yang ketiga. Nanti kita akan melihat yang ada di Pabelan ini ternyata sudah berdiri 1 tahun. Dan ini merupakan wisata yang baru yang ada di Pabelan Sukoharjo. Apa namanya? The Heritage Village. Ini merupakan upaya dari masyarakat yang ingin eksistensi yang namanya gudang ataupun juga gedung yang dulu dipakai untuk pembuatan gula atau gondang ya, yang sekarang sudah disulap menjadi tempat wisata. Bagaimana kondisi di dalamnya kita akan simak, kita akan ikuti, dan kita akan menikmati suasana sore di The Heritage Village. Ya, kawan pelesiran, untuk masuk ke tempat wisata ini ternyata kita harus beli tiket. Ketemu mbaknya, selamat sore. Kita mau berkunjung ke lokasi ini. Kita sudah dapatkan 2 tiket yang nantinya kita akan keliling menikmati keindahan The Heritage Village. Betul ya, saya nyebutnya ya The Heritage Village ya. Oke, thank you gitu. Yuk. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali untuk menuju ke lokasi. Tentunya saya tidak tahu banyak tentang lokasi ini. Saya harus dibimbing atau diberi penjelasan oleh petugas yang ada di sini. Selamat sore Pak Luki. Selamat sore. Ini Pak Luki. Silakan. Ya, kita mau lihat dan tentunya akan lebih banyak bercerita tentang sejarah berdirinya, kemudian juga bagaimana wahana-wahana yang ditawarkan. Di siap. The Heritage Village yang ada di Gembongan. Gembongan. Nah, oke, kita nikmati yuk. Silakan. Ya. Wah. Bagian pertama dalam bangunan ini dijadikan museum transportasi. Sehingga banyak sekali dipajang mobil-mobil kuno. Mobil buatan tahun 1948 yang dulu pernah digunakan proklamator RI Insinyur Soekarno, juga menjadi salah satu mobil yang dipajang di museum ini. Selain mengoleksi mobil Insinyur Soekarno, The Heritage Village juga mengoleksi mobil pemadam kebakaran keluaran tahun 1963. Ada juga mobil keluaran tahun 1955 dan 1943. Ya, pemirsa, untuk wahana yang pertama ini adalah museum transportasi di masa lalu. Ini mobil tahun 1955, kemudian tahun-tahun ya seangkatan itu ternyata di sini tempatnya. Koleksinya di sini bisa dinikmati, sekaligus juga nanti bisa foto-foto begitu ya. Iya. Menumbuhkan rasa cinta kepada
budaya-budaya masa lalu. Ya, Begitu ya Pak Luki ya? Betul. Siap. Selamat menikmati. Salah satu wahana yang ramai dikunjungi di sini adalah Museum 3D karena menampilkan banyak karya lukisan yang keren. Di dalam museum ini, kawan pelesiran bisa berfoto dengan banyak karya lukisan 3D yang sangat bagus. Ini juga merupakan salah satu tempat yang paling ramai dikunjungi oleh para wisatawan yang datang ke sini. Kalau ini apa Pak? Ini 3 dimensi. Ini foto ya berarti ya? Iya, Fotonya 3 semuanya. dimensi. Jadi 3 dimensi itu kita ada hall yang besar ini. Hall besar ini kita bisa untuk foto bareng-bareng maksudnya Mas. Oh. Kalau ada rombongan rame banyak itu kita bisa pakai. Iya. Tuh, kalau yang sebelah sana street kecil. Jadi maksimal 4 sampai 5 orang. Ya itu ya di kota-kota itu ya? Iya, berarti? betul. Di sini, kawan pelesiran juga bisa memanfaatkan berfoto dengan background yang unik, yakni omah kualik. Ada beberapa ruangan yang disetting sedemikian rupa sehingga pengunjung bisa berfoto dengan hasil terbalik. Penasaran? Nah, agendakan bisa berwisata di sini. Jadi ini apa ya? Diorama atau apa namanya Pak kalau di sini? Apa ya? Kalau Semacam ruangan ya. ilusi mata. Ilusi mata. Ilusi. Jadi ternyata yang ada di wisata di sini itu tidak hanya masalah sejarah, tapi juga ternyata menggunakan teknologi 3D, 3 dimensi, kemudian juga teknologi ilusi mata ternyata. Nanti bisa kita coba bagaimana kondisi yang ada di sana, bisa mengecil dan bisa membesar fotonya begitu. Kawasan ini merupakan bangunan cagar budaya atau BCB, bekas pabrik gula peninggalan zaman kolonial Belanda. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1892 yang mempunyai luas sekitar 2,2 hektar. Sedikitnya ada 9 bangunan kuno di area bekas pabrik gula ini dan masih lengkap dengan cerobong asapnya setinggi 20 meter. Namun, baru 3 bangunan yang dibuka untuk umum. Kawan pelesiran dimanapun Anda berada, kita hari ini menikmati suasana sore yang sangat indah karena kita berada di The Heritage Village yang ada di Pabelan Kartosuro, Sukoharjo. Alternatif wisata bagi teman-teman yang suka dengan fotografi, foto memfoto, silahkan datang ke sini. Recommended sekali untuk kamu semuanya. Selamat menikmati. Inilah Indonesia. Kawasan wisata The Heritage Village ini merupakan destinasi wisata yang relatif masih baru karena dibuka pada tanggal 9 Juni 2018. Hingga saat ini, The Heritage Village mampu menarik banyak pengunjung karena suasana yang kental dengan nuansa Eropa klasik tempo dulu. Salah satu bangunan yang sangat menarik perhatian adalah bangunan gaya Romawi yang mewah dan megah. Kawan pelesiran dimanapun Anda berada, kita sudah berada di akhir jumpa kita dalam program pelesiran yang ada di Sukoharjo. Sudah ada 3 destinasi wisata recommended buat kawan pelesiran semuanya bisa menikmati keindahan alam, keindahan wisata yang ada di Sukoharjo ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kawan pelesiran semuanya. Insya Allah lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Fauzan. Atas informasinya, mudah-mudahan Sama-sama. ini memberikan manfaat juga edukasi untuk masyarakat yang ada di sekitar Kartosuro dan sekitarnya. Oke. Kita jumpa lain kesempatan. Iya, Pak terima Luki. kasih, Mas Fauzan. Terima kasih atas kunjungannya di Heritage Village. Iya. Sampai jumpa kawan pelesiran. Kita akan hadir kembali dalam acara pelesiran episode yang lainnya. Saya Ahmad Fauzan undur diri dan juga Mas Adi Nugroho. Kita akan hadir kembali di episode mendatang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.